Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Gardu induk milik PT PLN di Desa Seroga, Kecamatan Gianyar terbakar. KPU menurunkan ribuan alat peraga kampanye di Buleleng. Jangan sampai terlewat mengunjungi air terjun Taman Sari di Desa Babakan, Kabupaten Gianyar. Gardu induk milik PT PLN di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, akhir pekan lalu terbakar. 2 kali ledakan keras terdengar sehingga warga di sekitar gardu panik. Dewa Made Suryat Maja yang rumahnya berseberangan dengan gardu induk mendengar ledakan keras serta percikan api. Tidak lama kemudian listrik padam. Yang pasti lihat ke barat, di sini dia lihat lampu meledak. Terus keluar, ya udah rame orang. Berapa kali ledakan itu? Yang kedengaran cuma 2 kali. 2 kali. Saat ledakan kedua, lalu muncul kobaran api di sisi barat. Ini Pak, kayak kan mentan ledakan pertama nih ke pas dikit yang posisi di rumah dan dikit yang kesini sampun api gede nih ke. Itu kan yang dikit yang enggak bentuk susul ledakan kedua nih ke. Oh. Sampai keras sampai apinya mulai membesar sampai sekarang gitu. Oh. Ya. Oh. Ledakannya seperti apa itu? Tuh, kayak wah gitu Pak, keras sekali ledakannya. Kami melapor kepada pimpinan, kemudian menyampaikan kepada anggota yang pikir melaksanakan pengamanan dan menutup jalan akses menuju gardu. Kemudian mengimbau kepada masyarakat yang berada di sepanjang gardu agar menjauh dari gardu karena ini sangat rawan. Kemudian api sudah dapat dipadamkan, mudah-mudahan tidak melebar. Sementara dari pantauan kami sampai saat ini belum ditemukan korban jiwa. Sekitar 2 jam kemudian mobil pemadam kebakaran tiba dan tidak lama kemudian api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun listrik warga sempat padam dan PLN dengan cepat mengalihkan pasokan listrik sehingga listrik menyala kembali. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Sepuluh orang tersangka akhir pekan lalu menjalankan proses rekonstruksi kasus penganiayaan hingga tewas terhadap seorang buruh proyek Dedianus Kalalo di Kabupaten Gianyar. Dalam reka ulang, para tersangka memperagakan 15 adegan. Salah satu adegan inti adalah ketika salah seorang tersangka menikam korban dengan menggunakan senjata tajam di bagian dada yang menyebabkan korban meninggal dunia. Rekonstruksi ini kurang lebih ada 15 adegan yang dimana peran daripada pelaku itu masing-masingnya berbeda. Karena melalui rekonstruksi daripada kita sebagai seorang penyidik bisa mencocokkan, mensinkronkan terkait dengan pernyataan yang dinyatakan oleh para tersangka maupun saksi di dalam suatu adegan yang kita peragakan. Selanjutnya kita masih berpatokan kepada SOP kita melanjutkan berdasarkan daripada hasil pernyataan daripada tersangka maupun saksi maupun dari hasil daripada rekonstruksi yang nanti kita laksanakan, namun tidak menutup kemungkinan masih ada pelaku-pelaku lainnya, kita masih coba untuk dalami. Kasus penganiayaan bermula dari rekayasa video yang mengandung ujaran kebencian di Desa Bakbakan. Sejumlah massa menganiaya hingga tewas terhadap korban yang diduga menyebarkan video tersebut. Belakangan diketahui, perekayasa video adalah orang lain yang kini sudah diamankan di Polres Gianyar.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kejaksaan Negeri Gianyar akhir pekan lalu memusnahkan barang bukti narkotika dan berbagai jenis senjata tajam serta belasan telepon seluler. Barang bukti tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai keputusan Pengadilan Negeri Gianyar sejak Juli hingga November 2024. Barang bukti yang dimusnahkan yakni sabu-sabu seberat 40 gram lebih dan ganja sekitar 5 gram. Petugas memblender narkoba dengan zat aditif hingga hancur. Sedangkan 15 telepon seluler yang digunakan pelaku untuk mengedarkan narkoba juga dihancurkan. Begitu juga dengan senjata tajam dan bong dihancurkan dengan cara dipotong menggunakan alat pemotong listrik dan dibakar. Pesan dari pemusnahan ini adalah bahwa yang pertama, agar masyarakat memahami bahwa kejaksaan ini melakukan transparansi terhadap putusan pengadilan. Ya. Kita publish, masyarakat tahu, tidak dikemanakan barang bukti itu, tetapi benar-benar dimusnahkan. Yang kedua, pesannya dari ini adalah bahwa untuk menjaga barang bukti itu tidak disalahgunakan ya, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalkan nih, kalau disimpan terlalu lama, rawan terjadi pencurian atau kehilangan barang bukti. Kemudian yang selanjutnya melaksanakan putusan hakim sebagai wujud kepastian hukum. Pemusnahan barang bukti juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum tak bertanggung jawab sehingga berdampak buruk terhadap upaya penegakan hukum di tanah air. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.